Lur, selamat datang di Ngidul Ngalbum film jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh ya. Balik mana yang aku Icang bekicor seperti biasa. Cukup banyak yang request film satu ini, emang gak bosenin sih lur. Bergenre komedi drama fantasi. Film ini berjudul Seventeen Again tahun 2009. Meskipun kalian sudah pernah lihat film ini atau mungkin sudah sangat sering lihat film ini, tenang, kita nostalgia bareng-bareng ya lur ya. Seventeen Again bercerita tentang seorang ayah beranak dua yang rumah tangganya sedang di ujung tanduk. Sampai akhirnya dia mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki semua kesalahannya. Penasaran kan? Penasaran aja lah. Cak Tejo mangan soto gak gawe kuah. Monggo sekejaken. Ya betul. Pada tahun 1989 di sekolah SMA Hayden, terlihat seorang pria yang parasnya 11-12 ribu sama aku sedang berlatih basket di gor sekolahnya. Dia bernama Mike O'Donnell, pemain basket andalan di sekolah tersebut. Saking jagonya, pelatih Murphy menyampaikan jika di pertandingan nanti ada seseorang yang menonton dan akan menawarkannya beasiswa penuh masuk kuliah. Mike bersahabat baik dengan bocil pembawa air minum bagi tim yaitu Ned. Meskipun Ned selalu dibully teman-teman setimnya, lalu mereka semua pun berfoto bersama. Sebelum pertandingan dimulai, Mike mendatangi kekasihnya Scarlett dan meminta doanya karena hari itu ada tim penilai beasiswa kampus. Terlihat Scarlett yang sangat gelisah dan dia terpaksa mengatakan ke Mike jika dirinya telah hamil dong. Wah, jelas Mike gak fokus main ya kan? Sampai akhirnya dia melihat Scarlett yang pergi dari sana dan Mike pun langsung menyusulnya tanpa mempedulikan tim penilai dan masa depan karirnya. Inilah Seventeen Again. The game. That's your future. You have. Baby's my. 20 tahun kemudian, Mike numpang nginep di rumah sahabatnya Ned yang sudah jadi super sultan karena ternyata rumah tangganya sedang di ujung tanduk dan dia diusir Scarlett dari rumah. Kedua anaknya juga tidak mempedulikannya. Hari itu di kantornya akan ada promosi kenaikan menjadi sales manager dan Mike yakin hari itu dia akan mendapatkan promosinya. Udah kerja 16 tahun lur, masa iya nggak dapat ya kan? Tapi ternyata yang mendapatkan promosinya adalah mbak-mbak yang baru kerja 2 bulan. So I can congratulate our new RSM, Wendy! Think of it as us saying, you're just too valuable. Wendy's been here 2 months. I've been here 16 years. We're going to TGI Friday. Shut up! Mike pun merasa kehidupannya semakin terpuruk. Dia kembali ke sekolah SMA-nya dan mengenang betapa berjayanya dia dahulu. Sampai akhirnya ada seorang mbah-mbah penjaga sekolah menyapanya. Padahal Mike nggak tahu dia siapa. Mbah-mbah ini tahu jika Mike sangat ingin kembali ke masa lalunya untuk mengulang hidupnya kembali. Lalu tak lama kemudian anak pertamanya Maggie datang, tapi anehnya si mbah yang tadi sudah hilang. Kemana coba? Setelah itu Mike mengajak Maggie dan anak keduanya Alex makan es krim bareng-bareng. Tapi terlihat mereka yang acuh dengan Mike karena diajak makan ke tempat bocil. Setelah mereka diantar pulang, terlihat Scarlett yang menghancurkan barang-barang Mike ke mesin pemotong. Ternyata 2 minggu lagi Mike dan Scarlett akan bercerai. Scarlett sangat membenci Mike karena semenjak mereka menikah, Mike gak pernah niat kerja dan hari-harinya selalu dipenuhi dengan mengeluh dan mengeluh. Kurang lebih kayak gini lur, seandainya dulu aku masuk kuliah, pasti sekarang aku sudah bla 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 gitu terus tiap hari lur. Jelas Scarlett makin ilfil gak betah dan akhirnya menggugat cerai Mike. Lalu datanglah sahabat Scarlett yaitu Naomi dan mereka pun pergi meninggalkan Mike. Mike. Naomi. Naomi. I don't care. Bye, Mike. Malam itu hujan turun sangat deras. Dalam perjalanan radio mobil Mike berubah-ubah sendiri. Lalu dia melihat mbah-mbah penjaga sekolah lompat ke sungai di pinggir jembatan. Mike pun panik melihatnya dan mencoba mencarinya ke bawah. Tapi tiba-tiba dengan ajaibnya Mike berubah menjadi umur 17 tahun lagi. Ned yang mendengar teriakan orang asing mengira ada maling di rumahnya dan langsung menyerang Mike dengan senjata-senjata di film yang ada di rumahnya. Mike pun berusaha menyadarkan Ned dengan menyebutkan aib-aibnya, tapi Ned masih nggak percaya omong kosong tersebut. Sampai akhirnya dia melihat foto masa kecilnya bersama Mike yang memang wajahnya sama persis. You helped me cheat on my math test, but I got caught. I can prove it. You have an undescended testicle. Oh my god.
Ned pun bertanya-tanya kenapa Mike bisa kembali remaja dan mencari banyak referensi dari komik juga buku-buku film. Mike akhirnya beranggapan jika ini semua pasti ulahnya si mbah. Dia langsung datang ke sekolah dan bertanya apakah ada mbah-mbah penjaga sekolah di sana dengan ciri-ciri yang dimaksud. Tapi tidak ada satupun yang tahu, bahkan mbak-mbak cleaning service juga nggak tahu lur. Setelah melihat lapangan basket dan ada pel-pelannya si mbah di depan pintu, Mike pun sadar jika mbah-mbah tersebut sengaja membuatnya kembali muda untuk mendapatkan kesempatan kedua mengulang hidupnya kembali. Mike langsung meminta bantuan Ned untuk memasukkannya kembali ke SMA Hayden. Awalnya si Ned gak mau ikut campur masalahnya, ya tapi apa boleh buat. Never! Never, ever, ever! I hate you. Jadilah akhirnya bantuin ya kan. Dan mereka pun bertemu dengan kepala sekolah Jane. Setelah melihat paras cantiknya Bu Capsek, Ned yang awalnya males langsung sumringah dan kembali bersemangat. Tapi ya gak sombong dan lebay gini juga dong. Hello. I'm single, and I'm very rich. I think you should know that Mark's a bastard. I had him out of wedlock. Dengan menggunakan nama baru yaitu Mark, juga sekolah dan berbagai penghargaan yang sudah dipalsukan oleh Ned, Mike pun akhirnya diterima di sekolah Hayden. Karena dandanan Mike sangat norak dan ketinggalan zaman, semua murid pun menertawainya. Maka dari itu Ned yang seorang pencipta software canggih dengan saldo tidak terbatasnya membelanjakan dan mempermak Mike agar tidak dibully lagi. I hear a call of a lighthouse. Setelah itu Mike mengikuti pelajaran olahraga. Lalu tiba-tiba datanglah pelatih basket yang ternyata masih sama, yaitu Coach Murphy. Dan ini adalah tahun terakhirnya mengajar. Murphy pun terkesima dengan cara bermain Mike dan memintanya ikut latihan ekskul basket karena dia butuh seorang point guard. Lalu saat di toilet, Mike melihat anak keduanya Alex yang dibully dan diikat di WC oleh tim basket. Padahal selama ini Mike ngiranya Alex adalah pemain berbakat dan populer di kalangan gadis-gadis SMA. Agar identitasnya tetap terjaga, Mike pun memperkenalkan dirinya sebagai Mark, anak dari teman baik ayahnya yaitu Ned. Look, this is kind of personal, and I don't know you. Band-Aid. Go for it. Sejak saat itu mereka berdua menjadi sahabat. Mike pun akhirnya tahu jika anaknya curi-curi pandang ke arah Mbak Nicole. Lalu tiba-tiba datanglah gerombolan tim basket yang ternyata dipimpin oleh pentolan SMA sekaligus pacarnya Maggie yang bernama Stan. Sebagai seorang ayah, Mike baru tahu jika Maggie punya cowok, mana berandalan dan tidak tahu tempat pula. Karena Stan berulah ngeplak palanya Alex pakai bola basket. Lo nggak terima Mike ya kan? Pertikaian pun dimulai dan Mike berhasil mempermalukan Stan di hadapan seluruh siswa di kantin. I would have taped you to a lunch lady. Little punk. I'm gonna call your father. Be way too easy to say Stan prays in the week simply Stan has a small wiener. Stan's brain is underdeveloped. Stan's a bully for one of three reasons. Sesampainya di rumah, Mike pun curhatkan Ned jika dia bukanlah ayah yang baik karena baru tahu anaknya sering dibully dan juga berpacaran dengan berandalan sekolah. Disitulah Mike sadar jika dia kembali ke masa remaja, bukan untuk bermain basket, melainkan membantu kedua anaknya. Setelah itu Mike pun main ke rumah Alex dan melihat Alex yang ternyata sangat jago 3 point. Lalu tak lama kemudian Scarlett datang bersama Naomi. Jelas Scarlett kebingungan melihat anak Ned yang sangat-sangat mirip seperti suaminya saat masih remaja. That is so weird. It's weird. You look just like my husband. He looks exactly like Mike used to look in high school. Mike sempat mendengar jika Naomi menyarankan Scarlett untuk mencari teman kencan baru agar bisa melupakan sosok Mike. Langsung Naomi dilempar bola nggak pakai lama sama Mike. Keesokan harinya saat pelajaran biologi, Bu Guru mengingatkan bahwa semua murid harus menjauhi seks bebas. Setuju saya Bu, kata Mike, karena dia tidak mau murid-murid di sana bernasib sama seperti dirinya, khususnya putrinya Maggie. Tapi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Guru pun membagikan pengaman secara gratis. Ini Bu Guru juga begini. Dan Stan yang beringas mengambil sangat banyak. Mike pun mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan pengaman karena dia akan melakukannya dengan wanita yang benar-benar dia cintai saat menikah nanti. Ketika nanti bayinya sudah lahir, itulah arti cinta yang sebenarnya. Semua siswi-siswi di sana pun terkesima dengan kata-kata yang sangat menyentuh hati tersebut dan mereka semua nggak jadi ngambil pengamannya. And preferably when you're ready to take it into a baby. Broken arm or a bad dream or broken heart. And I hope that you can do right by that little girl.
I don't even want these. Just take them. Karena nggak ada yang mau, Stan pun mengambil seisi tas penuh untuk dirinya sendiri dan menyosor Maggie. Langsung disikat sama Mike, tapi Stan yang lebih kuat gantian mempermalukannya. Dan video mereka tersebar ke seluruh siswa di sana. Karena perkelahian itu, Mike dan Ned pun dipanggil Capsek. Tapi astagfirullah, dandanannya kayak cowboy jamet lur si Ned lur, buat narik perhatiannya Jane ya kan. Saat main ke rumah Alex, Mike malah bertemu dengan istrinya dan dia diajak melihat halamannya yang OTW direnovasi. Mana keliru ngomong nama kecilnya Scarlett lagi, nggak pakai bu ya kan. Hari-hari pun dilalui Mike dengan melatih Alex basket dan membantu Scarlett merenovasi halaman belakangnya. Di lain sisi, Ned terus berusaha mengambil hati Jane dengan cara yang sangat-sangat berlebihan. Alhasil Alex akhirnya berhasil masuk ke dalam tim. Tapi ente ngapain Mike ikut-ikutan meluk Mike? Lalu Scarlett mengajak mereka melihat ke halaman belakangnya yang sudah jadi dan hasilnya sangat-sangat indah. Setelah Alex masuk, Mike pun mengatakan jika dia sangat mengagumi kemampuan Scarlett menata taman. Karena situasi mulai awkward, Scarlett pun izin pergi duluan untuk berlatih dansa sebelum pergi berkencan. Ketika sedang latihan, Mike yang melihatnya langsung minta diajarin kan. Mike pun menyetel lagu yang sama saat mereka berdansa di hari pernikahan. Dan Scarlett kebingungan kenapa dia memilih lagu tersebut. Lalu Scarlett mulai mengajari Mike perlahan-lahan dan Mike menanyakan apakah Scarlett akan bersatu kembali dengan suaminya. Nggak mungkin sih, kata Scarlett. Mereka pun terbawa suasana sampai akhirnya Alex melihat keanehan tersebut. But sometimes that just is not enough. I love my husband and care about him. Mom? Yeah, Alex's mom, Mark. Malam itu teman kencan Scarlett sudah datang dan Mike mengatakan jika suaminya Scarlett lebih baik daripada dia. Scarlett pun menitipkan surat agar diberikan kepada Ned dan disampaikan ke suaminya, di mana itu adalah surat-surat perceraian mereka yang akan disidangkan tanggal 27 nanti. Setelah itu Mike mengajak Alex pergi ke pesta sekolah karena tahu Maggie juga datang ke sana. Ternyata di sana ada Nicole dan Alex mulai heboh panik sendiri. Alex mengatakan jika Nicole tidak akan suka lelaki pecundang seperti dirinya. Mike pun memotivasi Alex dan memaksanya bertemu dengan Nicole saat itu juga. Tapi Alex bingung mau ngomong apa dan celananya nggak sengaja kebakar lilin. Malu-maluin kamu tuh Lex. Your hair looks like my dog's hair because... No, it's shiny. Yeah, I'm gonna get out of here. Later. Di lain tempat, Mike berhasil menemukan Maggie yang lagi sendirian dan bertanya kenapa Maggie mau pacaran dengan berandal seperti itu. Bingung lah ya kan, ini orang siapa ngelarang-larang. Maggie bilang jika Stan adalah miliknya selamanya. Tapi Mike tetap melarangnya karena tidak ingin masa depan Maggie menjadi rusak. Jelas makin ilfil dan Maggie pun langsung pergi dari sana. Saat di pertandingan, tim basket sekolah Hayden yaitu Warriors masih tertinggal 6 poin. Mike berhasil mengsteal bola dengan cepat dan menambah 4 skor. Sampai akhirnya waktu kurang 9 detik lagi dan Mike lebih memilih mengumpan ke Alex daripada ke Stan agar dia menembak 3 poin dan bisa memenangkan pertandingan tersebut. Saat sekolah usai terlihat Ned yang menunggu Jane dan mengajak makan malam bersama. Karena Jane sudah ilfil, males dan menolaknya, Ned pun merayu dengan memberikan laptop ke semua siswa di sana. Jane akhirnya setuju dengan syarat Ned dilarang memberikan hadiah lagi, dilarang bertingkah tidak wajar dan makan malam ini bukanlah sebuah kencan, termasuk pakai mobil yang biasa aja pas makan malam nanti. Padahal lur, Ned sudah nyiapin mobil limosin super mewah ya kan. Driver, abort. Karena tahu malam itu Ned pergi dengan Jane, Mike pun akan mengadakan pesta di rumah agar Alex bisa semakin dekat dengan Nicole. Lalu ketika dia akan pulang, terlihat Maggie yang sedang galau nangis sendirian karena ternyata Stan sudah memutus hubungan dengannya. Mike pun terus menenangkan Maggie dan mengatakan jika Maggie pasti akan bertemu dengan pria yang bisa memperlakukannya dengan baik. Terkesima dengan perkataan Mike, Maggie pun langsung nyosor dan Mike menghindarinya, lalu meminta Maggie datang ke pesta nanti malam. It's exciting. Thank you. Yes. Pesta pun dimulai dan terlihat Alex yang sudah semakin cair dengan Nicole. Sedangkan Stan berusaha mendekati Maggie kembali. Tapi Maggie sudah ilfil dan sekarang dia jatuh cintanya dengan Mike. Lalu tak lama kemudian Mike pun datang dan Stan semakin menjelek-jelekan Maggie. Jelas Mike gak terima dan mencoba memukul Stan. Tapi dengan mudah Stan menghindar dan memukulnya hingga pingsan.
Ketika Mike siuman, sudah ada Maggie yang siap berazalole meraba-raba dadanya. Mike pun terus menghindar dari kejaran anaknya dan Maggie pun berpikiran Mike tidak menyukainya karena dia seorang hombreng. Mike pun bilang jika dia sudah jatuh cinta dengan wanita lain, bukan karena dia hombreng. Maggie pun akhirnya mau mengerti dan pergi dari sana. Setelah itu Scarlett datang ke pesta untuk mencari Alex dan Mike pun menunjukkan Scarlett bahwa malam itu Alex akhirnya mendapatkan pacar. Mike mengatakan jika Scarlett adalah seorang ibu yang hebat. Scarlett juga berterima kasih kepada Mike yang sudah membantu dan sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Lirik-lirikan ya kan. Sampai akhirnya Mike yang sudah tidak tahan mencium Scarlett dan itu dilihat oleh Maggie juga teman-temannya. Langsung dikaplok. Mike pun menjelaskan bahwa dia bukan Mark, melainkan suaminya Scarlett. Jelas Scarlett tidak menggubris perkataannya dan pergi dari sana. Scarlett, I'm your husband. You are a pervert! Di satu sisi, Ned yang lagi dinner bareng tetap aja freak kelakuannya. Sampai akhirnya Jane mulai jatuh cinta dengannya cuma gara-gara mereka sama-sama suka Gandalf-nya Lord of the Ring dong. Klik. Ini pasangan apa sih ini? Okay, I don't know how to act normal. He returns in Two Towers as Gandalf the White. Sekarang mereka berdua pun ngobrol pakai bahasa peri dan setelah itu pulang ke rumah Ned. Tapi betapa terkejutnya mereka melihat rumah Ned yang sudah porak-poranda. Sebagai kepala sekolah, Jane meminta semua muridnya pergi dari sana atau mereka akan mendapatkan 3 bulan masa hukuman. Leave! Now! Oh, I'm sure now you can see why I don't date my students' parents. You okay? I'm really sorry, man. Okay, now I'm sorry. I guess I deserve that. Keesokan paginya, Mike harus menghadiri persidangan 22 menit lagi. Dia berniat menghentikan perceraiannya dan mereka pun buru-buru datang ke pengadilan. Sesampainya di sana, Mike pun beralasan jika dia memiliki surat titipan dari Mike yang harus dibacakan. Di mana isinya adalah saat Mike pertama kali melihat Scarlett. Sejak hari itu dia sudah jatuh cinta dan merasa memilikinya. Lalu menceritakan bagaimana perjalanan kisah kasih mereka dan rasa penyesalannya karena selalu menyalahkan Scarlett atas kegagalan dirinya sendiri. Sambil menangis, Mike mengatakan jika dia sangat mencintai Scarlett dan sekarang harus rela melepasnya pergi. Setelah itu Mike membuang kertasnya dan keluar dari sana. Scarlett yang masih kebingungan dengan semua itu minta sidang perceraiannya ditunda. Dan betapa terkejutnya Scarlett melihat kertas yang ternyata berisi tulisan gak jelas. Scarlett pun akhirnya sadar jika Mark adalah suaminya sendiri, yaitu Mike yang sudah kembali muda entah bagaimana caranya. If I love you, I should let you move on. Would that be okay? Postpone 30 days. Next case? Di rumah, Scarlett menemukan cincin dan surat dari Mike bahwa dia berharap bisa menyelesaikan semua yang telah dia mulai. Lalu di pertandingan basket berikutnya, akan ada tim penilai beasiswa kampus yang akan melihat skillnya Mike. Terlihat Scarlett dan Maggie yang menonton pertandingan itu. Juga ada Ned yang mendatangi Jane untuk meminta maaf dan ingin Jane selalu ada di sisinya. Sebelum pertandingan basket dimulai, Mike melakukan ritual yang sama kepada Scarlett, yaitu kiss bye dan gerakan syuting. Scarlett pun semakin yakin bahwa Mark benar-benar suaminya dan dia pergi dari sana. Persis seperti 20 tahun yang lalu, Mike menahan bolanya keluar dari pertandingan untuk menyusul Scarlett untuk memperbaiki semua kesalahannya selama ini. Dan terlihat mbah-mbah penjaga sekolah yang tersenyum melihatnya. Oh my God. It's your turn now. Saat Mike masuk ke dalam lorong, dia telah kembali ke usia normalnya dan bertemu dengan Scarlett. Mike mengatakan jika menikahi Scarlett adalah keputusan yang sangat tepat. Kali ini dia akan memperbaiki kesalahannya selama 20 tahun terakhir dan berharap mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup bersama Scarlett. Mereka pun saling berciuman dan akhirnya akur kembali. Di akhir film, terlihat hubungan Ned dan Jane yang semakin dekat, sedangkan Mike sudah menjadi pelatih basket SMA Hayden. know that I've been in a bad mood for the last 20 years. You're the best decision I ever made. I just forgot. I missed you. I knew you were checking me out. Yeah, I'm gonna put you down. Hey, whoa, no. Pretty. Thank you. Play big. You too.
Buyar, seandainya kalian bisa balik ke umur 17, kira-kira kesalahan apa yang pengen kalian ubah, Lur? Ya apa, cukup ringan dan entap ya kan filmnya? Pesan moral dari film ini jelas bahwa tanpa kalian sadari dalam hidup ada saja kesempatan kedua. Jadi janganlah pernah kamu menyia-nyiakannya atau kesempatan itu akan hilang selamanya. Itu. Ya wes gitu dulu Lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk menelantarkan istri dan anak-anakmu. Baca yes untuk list di bawah ini. Assalamualaikum Lur.